Ini ada acara apa sih? ngapain? Bubar. Baru suruh bubar ini kan baru. Aduh, anak gue. Sayang. Loh ini kan dari New Zealand. Produk New Zealand bro. Udah terbiasa Gimana caranya? kayak gini. Ini aku sampai buka celana sih. Ayah dan Jadi ibu ayah. ya. Oh maksud ini gitu ya? Halo, selamat datang di Bincang Bumil. Di sini kita akan ngobrol santai tapi serius dari lika-liku kehamilan, persalinan hingga tumbuh kembang si kecil. Episode kita kali ini kita akan bahas seribet dan sesusah itukah ngerawat bayi baru lahir. Nah, kita udah akan ngobrol dengan mami baru kita yang baru aja lahiran nih, Mami Baby Leonardo. Hai everyone. Dan ditemani oleh Bidan Mila, bidannya para artis ya, dan mami-mami yang zaman sekarang dalam membantu persiapan persalinan. Halo. Hai Bu Bida. Halo. Kak Sehat. Sehat. Ini Alhamdulillah beneran bayi barusan lahiran 1 bulan kok udah bentukannya kayak harus Kayak karena di perempuan remaja. tuh harus menjaga badannya nggak? betul. Karena yang dilihat duluan wah langsung ini Iya, ya. karena badan itu aset gitu. Badan ya itu kan? aset. Sehat. Sehat. dong. Baby sehat. Sehat. Baby Janera. Janera namanya. Janera. Nama lengkapnya? Janera Deluca Leonardo Wage. Panjang ya. Panjang dan bagus ya. Oke, kita akan ngobrol nih. Kali ini kita akan ngobrol tentang gimana sih cara ngerawat bayi baru lahir. Aku sih pasti yakin kalau Kak Baby pasti kayaknya ini anak kedua kan ya. Pasti kayaknya udah lancar. Cuman makanya kita pengen ngorek-ngorek nih. Piawai apa bisa ngerawat bayinya gitu. Apa perbedaannya waktu si Juan lahir sama yang sekarang itu apa yang dirasakan perbedaannya? Bedanya kan nomor satu karena yang pertama cowok, yang kedua cewek. Lebih seru belanjanya. Seruan mana nih? Iya, seruan yang cewek. Seruan yang cewek. Karena kayak banyak banget Peritelnya ada bisa pintar, banyak, gitu iya, kan. iya, Lebih iya. seru. Terus yang pertama juga Juan itu lahirannya natural birth, dia normal. Yang si Janera ini sesar. Terus apa lagi ya bedanya ya? Kayak bedanya tuh banyak lupanya sih. Udah kayak 6 tahun yang Udah lalu 6 tahun, kan bedanya 6 soalnya tahun ya. bedanya. Jadi kayak kadang-kadang kayak ih pernah sekecil ini gitu ya. Jadi kayak ringkih gitu loh bedanya kan. Kayak megangnya tuh masih kaku gitu awalnya kayak gendong lagi aduh gitu. Lama-lama terbiasa lagi pakai pampers juga waktu itu kayak ya ampun ini kalau terlalu diangkat apa miringin apa gimana kan kalau waktu sebelum lahiran kan sempet lihat-lihat juga kan kayak di Instagram gitu kan kayak nggak boleh diangkat nggak boleh harus dimiringin nah itu iya, kadang-kadang iya, yang bikin kayak gitu-gitunya loh yang bikin bingung gitu tapi waktu pas Juan ya udah nggak ada lihat-lihat gituan udah Jadi waktu dulu 6 bulan tuh waktu 6 tahun yang lalu nggak seheboh sekarang iya, ya. kayaknya kayak Media hamil-hamil gitu sosialnya. tuh ya udah gitu ya Iya, zaman iya, dulu ya zaman dulu ya. yang pas itu sebelum Covid itu pas sekarang tuh kayak banyak banget Banyak banget pengetahuan informasi juga, baru iya, bener-bener gitu. kayak oh ternyata gini ternyata gitu sih. Oke. Kalau dari pengalaman pas kehamilannya gitu, waktu kehamilan Juan sama kehamilan Janera ada perbedaan nggak? Paskanya Waktu pas Hamil ya? fase hamilnya beda. Kalau Juan tuh kayak nggak hamil gitu, rasanya kayak nggak mual, nggak ada mual nggak ya. ngidam, terus kayak masih pergi-pergi tuh kayak nggak capek gitu. Apa Santai masih muda aja. kali? Waktu Juan tuh hamilnya umur 21 aku masih. Sekarang udah 28 gitu. Jadi pas yang Janera itu mual parah, kemudian mual parah, terus sampai muntah gitu. Loh, kok beda gitu kan? Ini apa gitu? Kenapa kayak oh gini ya gitu. Ternyata ada juga yang kayak gini gitu. Terus bener-bener gak bisa bangun dari kasur, terus rebahan, terus kayak sampai onat kayak lu tuh pemalas banget sih. Tapi masih bisa makan. Tapi masih bisa makan. Makan bisa, tapi gak bisa yang asin gitu loh waktu itu perbedaan. Jadi kayak loh kok nyium bau nasi padang mau muntah ini gue kenapa gitu kan. Padahal sebelumnya suka ya. Suka banget gitu. Tuh yang semua hal yang aku suka pas sebelum hamil tuh kenapa jadi nggak enak sekarang kayak gitu loh. Terus kayak apalagi yang pas bagian onat kenapa sih lu malas banget. Nyat ini gue nggak malas. Gue yang nggak bisa gitu ini badan gue gitu. Ini kan hormonnya jadi berubah gitu loh. Bedanya sih gitu sih. Oke. Mungkin langsung tanya aja ya sama dari sisi Nah, medisnya. iya. Nah, apa itu perbedaannya tuh? Karena apa perbedaannya dari Kelaminnya apa gimana? gitu. Iya, jadi sebenarnya
proses kehamilan tuh unik ya, nggak bisa sama antara ibu satu dan ibu dua, anak pertama anak kedua. Tapi biasanya kalau mual muntah tadi sebenarnya normal ya di ibu hamil, karena sebenarnya ada banyak banget perubahan hormon. Ya itu dia. Ada hormon Laki-laki kadang HCG, nggak ngerti kayak. ada perubahan di situ, ada plasenta kan yang muncul, nah itu ada HCG, jadi kadang-kadang nyebabin mual muntah. Oke. Tapi kalau yang memang harus perhatikan biasanya namanya hiperemesis gravidarum. Kalau itu tuh dia mual muntahnya berlebihan, berat badannya turun, gak bisa makan sama sekali, harus diinfus. Nah itu kayaknya bukan hormon lagi. Oh iya. Kalau udah sampai kayak berat badan turun, nggak bisa makan sama sekali. Tadi kalau Kak Baby kan masih bisa makan masih ya. bisa makan, diakalin aku makan manis, cemil, Iya, terus gitu-gitu. bagus banget. Sampai bikin ayam aja, bikin ayamnya yang manis gitu, ayam kecap gitu. Oh iya, bagus tuh, Berarti bagus masih bisa banget. Aku Iya, iya, kalau iya. terus kayak gak bisa makan nasi gitu. Apa beda, gak bisa makan nasi, aku ya udah lauk aja daripada nggak makan kan. Iya, iya, itu bagus banget sih. Untung Iya. masih bisa Masih bagus aku ya. akalin terus ya gimana kalau nggak makan ya gimana ya. Ya, lagi berkembang ya bayinya. Tapi ada postpartum patient yang memang hiperemesis, biasanya tuh memang harus dirawat di rumah sakit. Oh iya. Sampai dirawat ya. Sampai dirawat. Sampai dirawat ya. Oh, karena berat badan udah turun, nggak bisa makan sama sekali kan. Dan itu tuh biasanya ada isu dari emosional juga. Biasanya sih yang paling khas, karena aku juga belajar hipnoterapi, hypnobirthing, itu karena penerimaan kehamilan. Jadi kadang-kadang ada yang unplanned, unwanted. Oh jadi dari situ ya, kebangun dianya. jadi si tubuh tuh kayak ngerasain itu benda asing, jadi respon tubuhnya Agak tuh kayak nolak gitu. fight fight flight tiap hari gitu. iya, Bahkan kadang-kadang ada yang sampai suka ngeflag, dan seolah-olah bayinya tuh bisa ngefeel kayak oke, mama papa kalau belum siap aku boleh keluar nggak, seolah-olah kayak iya, gitu kayak ya, gitu ya? Berasa dia di badan berasa gitu. Jadi Tapi biasanya bukan- kalau yang bukan hiperemesis ini ya. gitu. Tapi bukan karena ini baby cowok, ini baby cewek. Enggak sih, Sebenarnya biasanya nggak nggak ada perbedaannya. hubungan, Oh, nggak ada iya. hubungan, nggak ada hubungan. Aku Biasanya pikir sih karena hormon. kan cowok-cewek. Iya. Orang awam kan gitu Iya, ya. iya. Oh ini karena nih cewek nih, jadi sukanya jadi pasti cantik mual. tapi Iya, cantik, ada iya, gitu kan. Ada Oh, ya. gitu mitos-mitos gitu Iya, kan atau ada nggak ya. perut ya, perutnya iya, yang bener. bentuknya Satu gini, ada laki-laki keluar. ya, Bener, perutnya. bener. Ya sih itu memang nggak berhubungan sih. Atau Oh, oke. kalau si cowok tuh katanya dia bakal lebih banyak nyusu, perempuan Iya, nggak. iya, Sebenarnya sih nggak ada iya. hubungannya antara jenis kelamin sebenarnya. Sebenarnya kalau rakus mah rakus aja gitu ya. Tapi dari sejak kapan itu apa yang tadi yang kan nggak mau makan apa-apa, tapi dari usia kehamilan iya, berapa? iya. Yang Itu udah mulai santai. Udah mulai gitu. enak ya. Pas bener-bener pas trimester 2. Trimester 2 4 5 6 tuh kulitnya bagus lagi. Pokoknya yang 1 sampai 3 tuh yang trimester 1 ke 3 bulan itu jerawatan, terus kayak moodnya nggak enak, maunya tiduran, nggak mau makan ini lalala. Pas yang trimester 2 mukanya udah mulai cantik lagi. Pregnancy glowing ya. Terus udah kayak ayo jalan-jalan gitu kan. Terus udah Biasanya rambut jalan. mulai tebal Oh iya mulai gitu. tebel lagi kayak lah kok tiba-tiba rambutnya glowing gitu kan. Terus makan juga udah enak lagi. Nah gitu. Tapi di trimester 3 balik lagi dia Bu Bidan. Mual lagi ya. Sampai kalau yang trimester 1 muntahnya biasa aja. Ya udah kayak mual terus air gitu yang Iya, keluar iya. kan gitu. Kalau ini benar habis makan langsung muntah lagi. Kok kayak balik lagi nih. Kayak trimester Nah, 1. Padahal udah trimester ketiga ya. Iya udah trimester 3 pas itu tuh kayak sebulan sebelum lahiran lah gitu. Dia balik lagi tuh kayak gitu. Tiap makan aku heartburn itu loh. Iya, Bu Bidan. iya, Jadi iya. apa yang aku makan tiba keluar lagi, Iya, keluar iya. lagi. Aduh capek banget. Nah di situ kayak oke, kayaknya kita sesar aja. Oh itu jadi salah satu alasan ya. Aku kalian nggak bisa nungguin gitu. Kehamilan umur berapa bulan sih pas waktu sesarnya? Oh udah pas 9 bulan. Pas 9 bulan. Oke. Ya, 37 minggu ya udah Iya, cukup 38 bulan. lah. Oh 38. Oke. Kalau mau ngobrol tentang persiapan nih, persiapan waktu pas lahiran antara Juan sama Janera. Waktu persiapannya itu antara normal sama sesar, itu ada persiapan khusus nggak waktu pas sesar? Pas sesar itu karena kita datang sebelumnya ya gitu, jadi kayak lebih prepare aja, well prepare gitu. Pas yang Juan karena dia natural birth normal, barang-barang semua gerabak-gerubuk buat gitu, masuk di koper semua dar gitu. Terus waktu kalau yang pertama terus kayak belanjanya tuh kayak di semangat gitu, ayo beli yang pas Janera belanjanya pas udah sebulan sebelum lahiran. Kayak lah gampang lah, ntar aja belum gitu. Terus kayak ayo belanja kayak Onat, ayo belanja yuk gitu. Dia juga yang semangat, ayo beli ini, ntar aja lah sebulan lagi gitu, masih jauh juga. Terus menuhin rumah gitu, Iya, belum dirapihin kamarnya kayak gitu-gitu. Ada nggak barang yang dulu punya Juan
masih dipakai gitu. Iya masih, bedongnya Juan masih dipakai. Bedongnya, selimutnya masih bisa dipakai. Jadi yang kayak gitu-gitu ya masih aku simpan. Terus kayak apa lagi ya, strollernya Juan juga masih aku simpan juga, masih bisa dipakai juga. Nah, kalau waktu pas zaman dulu waktu Juan, orang tuanya Kak Baby itu harus mengharuskan cucunya pakai di bedong, harus yang dibelet-belet gitu, dibebet banget gitu. Kenceng banget. Iya kayak gitu dulu. Kayak kakinya mesti lurus ya, bla 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 gitu. Terus sama pas yang Janera, aku udah lihat banyak inian kan. Ya udah yang penting tangannya ke gini, terus yang kakinya nggak boleh dipaksa lurus gitu kan ya Bu Bidana. Nah pas di Janera aku udah terapin yang itu. Pas di Juan dulu pokoknya kenceng diikat gitu. Pas di Juan, tapi ya untungnya nggak apa-apa ya. Kakinya bagus-bagus aja. itu karena waktu dari rumah sakitnya atau dari orang tua yang Kak Baby yang harus gini gitu? Kayaknya kalau nggak salah karena mertuaku mamanya Onat sama mamaku juga ada ngomong kayak kamu tuh harus gini ya nanti kayak gitu. Jadi bedongnya tuh harus kayak gini. Nah dari rumah sakit tuh aku lupa deh. Kayaknya nggak gitu deh. Kalau di rumah sakit enggak sih. Kayak yang penting ke ini aja, yang penting ke selimutan aja dia. Oke. Ini ada acara apa sih? Bubar. Bubar ini kan baru. Ini gimana gendongnya? Gimana? Lagi saya blocking kameranya semua nih. Loh. Gimana caranya? Itu jangan mukanya kan ketutupan dong. Caranya gimana sih? Saya harus apa ini? Coba sama Bu Bidan. Minta tolongnya Bu Bidan. Bu Bidan gimana Bu Bidan? Saya di mana Bu Bidan? Jadi Sini. boleh pegang leher dan kepala. Ayo loh. Ya. Ayo bisa nggak tuh? Bisa nggak? Kayak gini. Dia nggak bisa. Bener. Udah bapak anak 2 loh ya. Kepalanya tapi aduh. Oh sorry. Ini bisa nggak ya? Langsung duduk aja. Kanan duduk. Duduk ya. Ya. Saya takut banget ini gini. Anak gue. Sayang. Ini. Bangun. Gimana sih gue? Bantuin dong gue. Ribut. Kayak gini. Duduk. Kalian pegang kepala. Ini tangan kanan. Iya gitu. Aduh aku ikut ngeri ya. Itu katanya cuma gimmick. Padahal mah jago ya. Udah jago ya. Ini bener gak sih tapi? Betul. Oke. Duduk aja. Oh duduk. Iya. Oke, hai sayang. Halo. Sama aku aja deh ya. Aku bisa kali. Bisa nggak? Kamu oke nggak sama papi? Oke dong. Halo kawan Nat. Hai. Halo. Hai, salam kenal. Salam kenal. Aku manggil apa sih Bu Bidan? Yang ini Bu Bidan, ini Bu Kak Host. Tika. Bu Saya Tika. Bu Tika. Iya. Cantik ya Bu Tika ya. Bu Bidan. Iya, aku Sehat? Bidan Mila sehat. Oke, gimana Bu Bidan kita Oke. ngobrol apa? Iya. Ini sudah bener belum? Udah tadi Udah. oke, sangga Udah oke. kepala sama bokong yang penting. Oh, oke. Oh, gini ya? Yes. Enak Oke. gitu. Oke, sayang. Oke. Sempet di itu Iya, kok kayaknya agak mau Iya kan? merosot Kayaknya ya. nggak meyakinkan ya? Meyakinkan. Kayaknya nggak meyakinkan. Mau sama mama? Oke. Mau sama mami aja nggak? sama aku aja mau nggak? Kayak maminya langsung udah khawatir duluan nih ya. Iya. Iya. Kayak udah Saya nggak apa-apa juga, tapi bebas senyaman. Ah. Wah. Ya. Bayi baru 1 bulan ini soalnya. Mana AC-nya nak? Ya ampun. Oh. AC-nya turunin om dikit om. Hasilnya diturunin dikit. Lumayan soalnya. Suhunya harus ruang kalau bayi biasanya. Emang iya? Oh gitu. Kalau bayi newborn ya di bawah Oh iya 28 kita sempet hari. berantem kata dia gini. Kok ini panas banget sih gitu. Iya. Emang ada aturannya? Kalau bayi newborn ya 25 sampai 27 suhu ruang. Kecuali kalau dia memang misalnya lahirnya di winter gitu ya. Loh ini kan dari New Zealand. Produk New Zealand bro. Udah terbiasa gak apa-apa gitu. Oke, kalau di Indonesia Kalau di biasanya kita 25-27 kecuali dia udah di atas 1 bulan, di atas newborn ya boleh di atasnya. kamu jangan cuma kalau 19 bisa. terus nih. Udah gitu udah Kalau di 19 kamar, turbo. kalau di kamar suhunya berapa nih? 19 kalau saya. Kalau kamu 24 deh. Enggak sekamar. Oke, kita ceritakan topik ya ini ya. Dasar suka berantem gara-gara. Aduh, gimana? Gak apa-apa kok, dia gak apa-apa kok. Oh nggak boleh ya? Nggak apa-apa. Justru ada juga loh gendongan yang bisa ngebantu si lumbar neck reflex. Apa itu? Apa tuh namanya? Lumbar neck reflex itu kan sebenarnya ada di sini nih. Oh, Nah, lumbar tuh tulang punggung, neck itu kan leher ya. Oke. Nah, ini tuh biasa distimulasi waktu bayi itu lewat jalan lahir. Oh iya kalau yang Lewat natural birth Natural ya. birth, Karena kan nanti pada saat dia lahir tuh dia sebenarnya kayak gini.
Nah, jadi tuh bagus nanti buat dia tummy time. Iya. Buat dia nyusu. Untuk yang sesar kita bisa hitung lebih banyak seperti ini, namanya toddler only. Oh, yang kemudian jadi ini kalau Wah itu keren tuh. Itu gendongannya funky tuh. Itu bagus banget ternyata untuk ngebantu Iya, lumbar iya. neck-nya. Oh. Biar aktif refleksnya, stimulasi. Jadi biasanya akan lebih oke buat tummy dengerin time, dong tumbuh dia. kembangnya gitu. Oke. Boleh kayak gini nanti Kak Onat di rumah. Bisa nggak? Masalahnya Bu Bidan kan handal ya. Saya takut tadi yang bunyi kotak gitu kan. yang gampang Bisa aja nggak? salah Bisa ya nggak kan? gendong kayak gitu? Kayak kata Tiger tadi. Anda bisa nggak? Anda bisa nggak? Susah ya? Iya nggak bisa juga sih. Kita serahkan. Piap. Thank you loh udah diundang. Iya. Sama-sama. Thank you. Gimana thank rasanya you. jadi ayah punya 2 anak? Capek. Capek. Capek Apa sih. bedanya nih setelah baby Janira lahir? Mungkin kalau 1 tadinya masih bisa agak ke handle ya. Iya. Kalau 2 mungkin nambah tim 1, susternya jadi 2. Terus di rumah kakaknya kan cowok ya si Juan gitu ya. Semenjak ada Janera tuh malah jadi lebih manja. Apakah itu mempengaruhi dok? Kan kemudian ya. Bu Bidan, Bu Bidan, apakah itu mempengaruhi ya? Iya. Sekarang dia jadi nempel-nempel gitu. Dulu dia kayak siapa orang tua saya. Iya. Sekarang dia jadi itu Iya, kenapa iya. ya? Iya ngaruh sih karena kan ada anggota keluarga baru ya di rumah. Jadi sebenarnya kalau dari sebelum hamil tuh kita bisa mention Oke. nanti tuh ada ade gitu, dan memang nggak cuma kita kasih tahu enak-enaknya aja kayak nanti bisa main bareng sama ade, tapi bisa nanti mungkin ketika kakak mau main pas ade nyusu mama harus nyusu dulu. Jadi dia sebenarnya dikasih transisi peran gitu, dan memang jangan dijadikan bahwa kamu kakak harus ngalah gitu. Jadi kita harus oke. menjadikan Juan ya Juan, bukan sebagai seorang kakak. Dia punya kebutuhan juga sendiri gitu. Oke. Jangan dibikin karena ini ada adik kamu harus gini. Iya, Harus terpaksa jadi dewasa karena anak pertama gitu ya. Nggak boleh jadi terdewasa gitu. Jadi Mbak Tika tetap dia nih, seorang Mbak Tika nih anak sering nih. Ayo adik kamu nih. Parah nih orang nih. Orangnya juga sama. Parah. Oke, nah di podcast ini Ya. kita mau belajar nih sama Bidan Mila, Ya. gimana sih cara ngerawat bayi baru lahir, karena banyak banget nih viewer kita itu yang mama-mama yang baru anak pertama gitu. Nah, memang Kak Baby sama Kak Onet kan memang ini anak kedua, tapi kan jaraknya udah 6 tahun nih. Iya, Nah, udah makanya lupa. langsung belajar lagi nih. Bener. Gitu. Mandiin aja Oke. aku masih takut loh sekarang. Aku tuh baru sadar baru punya anak lagi. Jadi selama 6 tahun itu kemarin nggak sadar Nggak ya. sadar. Tapi serius deh, mungkin yang anak pertama karena dulu anak pertama, jadi kita fokusnya kerja sampai kita pas punya anak, dulu tuh caranya gimana ya Bebe? Iya kayak gitu. Terus kayak Onat dulu bener-bener gak bisa gendong sampai umur dia 3 bulan. Takut, Kalau tapi ini udah bisa jago ya. Udah bisa, tapi dari yang Bu- masih Bu salah. Bidan tadi. Thank you loh Bu Bidan. Thank you. Nah Iya. ini kita bahas tentang yang pertama tuh skin to skin. Jadi bayi baru lahir, ngerasain nggak waktu pas lahir Janera ada step skin to skin nggak? Ada. Langsung dari rumah sakit disuruh buka baju ya kan, sampai dia langsung taruh di dada gitu kan. Ada Kak Onat juga kan? Iya, Kak Onat juga, Iya. Kak aku juga. Aku sampai buka celana sih. Iya. Udah aman ya. Oke. Dari ujung kaki ujung rambut skin to skin Iya, ya. skin to semuanya skin. kena ada ya. Nah, itu fungsinya apa? Nah kita tanyakan. Jadi ada namanya inisiasi menyusu dini atau IMD. Kalau IMD itu sebenarnya baru lahir dia langsung taruh dada. Nah biasanya itu IMD yang benar tuh tadi benar skin to skin. Jadi nggak dibedong dulu, nggak dipakein topi dulu baru taruh dada ya Bu. Tapi benar-benar skin to skin. Iya, jadi kulit Oke. babynya ke kulit gitu. Ya, Oke, terus oke. yang kedua harus di 1 jam pertama. Jadi pas baru lahir langsung, nggak diobservasi dulu ya Bu 5 jam gitu. Ya, Jadi ya. benar-benar langsung. Dan sebenarnya harus minimalnya sejam. Oh, Jadi iya, nggak cuma Kayak nggak cuman kayak ya udah Iya, gitu terus udah. angkat. Oh, iya, Jadi iya, yang baru iya. tuh harusnya sejam mau normal pun sesar. Oke. Syaratnya sebenarnya cuma ibu sehat, bayi sehat. Jadi yang normal sesar pun bisa. Soalnya ini momen nggak bisa diulang nih Iya, kalau betul. Kak Baby Iya, iya. soalnya gitu. Soal manfaatnya bagus banget. Satu bisa ngurangin stres bayi, karena bayi dalam rahimnya Kak Baby itu tuh dia tuh selalu dibawa kemana-mana ya, di dalam rahim tuh anget, detak Oh, jantung iya. nafas mamanya didengar tiap detik, terus gelap. Nah pas lahir ke dunia tuh buat dia transisi banget, terang, suara lebih banyak, Suaranya banyak gitu ya. Oke. Terus dia kan terpisah ya sama mama. Itu sebenarnya dia lebih agak sedikit cemas ya gitu. Oh, iya? Ya, karena kan biasanya terhubung terus Oh, iya, kan biasanya detak ke jantung dalam nafasnya. ya. Nah, ketika skin to skin dia dengar lagi detak jantung nafas mamanya.
Ya seolah dia itu bilang biar dia bikin tenang. tenang, dia. hormon kortisol tuh langsung turun. Hormon ini apa? mamaku kortisol, hormon Oke. stres. Oke. Dia langsung Dia. ngerasa, iya, ini mamaku masih di sini, tuh bikin hormon stresnya turun. Yang kedua bisa ngurangin kejadian kematian bayi sampai 20%. Oke. Karena Banyak ketika ya. ditaruh di dada mama, itu suhunya hangat. Kan kita suka lihat di rumah sakit ada inkubator ya, Iya, yang iya, suka iya. ditaruh bayi di sana dihangatkan. Nah, tubuh mama itu lebih hebat daripada inkubator buatan. Belum ada inkubator buatan manusia tuh Yang seperti ini. Oke. Karena sebenarnya ketika ditaruh dada nggak cuma hangat tapi bisa meregulasi detak jantung, nafas, gula darah gitu. Dan yang terakhir meningkatkan keberhasilan nyusu. Oh, Karena, iya. karena nanti dia ada stepnya. Pertama Di dia akan sini. di dada tuh tidur dulu 5 menit awal gitu ya, dia capek mah habis cari jalan lahir gitu. Menit ke-30 iya berjuang mah gitu. Menit ke-30 baru baru mulai ngecap tangan. Dia Menit cari. ke-40 baru dia ngecap-ngecap dada ambil bakteri baik. Tapi menit ke-50 dan seterusnya baru cari puting. Karena ada bau di sana kayak jadi GPS buat dia buat cari puting. Jadi kalau kita cuma IMD 5 menit ya Terus nggak sampai tahap mencari. sampai situ. Iya Oh, gitu. iya. Karena ada perbedaan nih, yang IMD dengar dan enggak ternyata lebih berhasil. Yang menyusui dengan IMD tadi menyusui itu lebih berhasil sampai 80%. Oke. Kalau yang skin to skin sama ayah itu? Nah, itu kalau yang fungsinya sama apa? ayah itu Fungsinya apa? biasanya after IMD ya, itu boleh dilanjutkan di ruang mau bapaknya perawatan sampai ke Itu sama rumah. bapaknya ya. Bapaknya keluar asi nanti dari Iya, bapaknya ya. itu membangun bonding karena bayi newborn itu kan belum bisa melihat jelas. Oh iya. Jadi dia baru bisa lihat jelas itu kalau jaraknya sekitar seperti ini. Nah, deket. Jadi pada saat IMD itu dia bisa lihat papanya lebih jelas. Oke. Terus ada eye contact, itu menstimulasi amigdala, pusat emosi gitu. Oke. Terus habis itu akan cium bau Kak Onat karena Oke. dia akan belajar papahku itu dari bau juga. Makanya kadang-kadang kalau kita jarang gendong gitu ya, itu dia bisa gelisah. Siapa sih bisa kayak orang asing iya, iya, rasanya. iya, betul. Kan dia cium bau kita, dia kenal gitu. Oke, Ini oke. pernah Oh, kalau yang itu bener ya, nggak mitos ya? Enggak, itu Bedanya. bener. Oke. Oh, ada mitos-mitos ya. Iya. Oh gitu. Itu Oke. soal kejadian di pengalamanku. Anak Oke. pertamaku itu suami kan hands on banget di rumah ya. Cuma dokter laktasiku tuh kayak notice banget selama kontrol kok mamanya mulu yang gendong. Terus dia bilang, kamu jangan pakai anak kamu mulu untuk dibawa kamu terus gitu ya. Coba kasih ke ayahnya. Terus aku belain suami ya. Enggak kok, dia di rumah hands on Gini, banget gini, dok gitu ya. Coba kita tes ya tau. Nah, ketika ditaruh di dada langsung gelisah. Gitu. Oh, nggak nyaman. Nah, ya, nah ini tanda bisa jadi kamu ngerasa cukup, tapi sebenarnya kurang cukup. Jadi kalau bisa di rumah tugas kamu nyusu aja. Sisanya mandiin, Biarin ganti papa. popok. Bacain Gitu buku. tuh. Nah, ini tahu-tahu aja nih. Ya mah kalau udah beres aja. Emang Udah itu wangi juga baru ya dia hands on ya. bagian dari tugas suami juga kan? Iya, dan sebenarnya bukan membantu ibu sih, tapi tugas bener. suami. Oh, oke. Soalnya memang akan ngebantu bonding kawan. Jadi Oke. kalau bonding sama ayah baiknya dari risetnya, mungkin kita kenal kata fatherless ya. Fatherless itu kan lagi booming nih Wah, sekarang. saya sering dengar kalimat itu tuh. Saya sering dengar. Jadi fatherless tuh ada sosok ayahnya tapi hilang. Nah, Oke. ternyata tuh bisa ningkatin banyak hal ke bayi ya, kayak dia lebih stres, lebih gampang bullying nanti, prestasi akademik tuh bisa turun. Jadi dengan adanya ayah berperan, itu bisa ningkatin prestasi akademik. Even dari newborn, even dari Gimana lahir. newborn? Oh, Karena dari bonding newborn itu, ya? karena bonding itu nggak bisa dalam satu hari ya, bahkan dari hamil sebenarnya terus berlanjut gitu. Oke. Jadi dia akan ngerasa tempat yang aman buat pulang ke rumah tuh masih ada di dunia, itu mama papahnya. Oke. Jadi Oke. itu ngebentuk tadi si bonding itu bagus banget untuk tadi perkembangan emosional, IQ, SQ-nya biasanya. Oke. Gitu, Beb. Jadi sebesar itu ternyata peran ayah. Sebesar oke. Termasuk menyusui. Karena kadang-kadang ibu yang dituntut ya wajib nyusu, padahal kalau dalam muslim itu surat Al-Baqarah itu rekomendasi doang dari agama, hendaklah ibu menyusui sampai 2 tahun penuh. Oke. Ada lanjutannya ayatnya, kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian terbaik. Jadi justru sebenarnya kewajibannya di ayah. Oke. Iya. Kewajiban terbanyaknya harusnya di Karena ayah itu ya. hak ya, hak ibu dan bayi bukan kewajiban. Jadi kita di sekelilingnya itu yang harus memberikan haknya ke
ibu dan bayinya. Oh, gitu. jadi kita menyusui juga bapaknya. mensupport ya Men- supaya men- ASI-nya lancar. Oh, gitu. Karena banyak banget yang bisa dilakukan biar ASI-nya lancar Oke. gitu. Contoh ada ibu yang nggak keluar ASI itu karena Itu kenapa paling sih? banyak stres. Jadi ada 2 ya yang bisa bikin produksi ASI, namanya prolaktin. Jadi Ya. kalau mau ASI kita banyak itu harus nyusuin bayi sesering mungkin atau semau bayi. Oke. Kayak ibaratnya ASI ini, payudara ini gentong ASI, semakin ada yang minta, dia akan ngasih sinyal, ada yang minta nih, nyusuin, Bikin, bikin, dia bikin bikin. ya. Tapi kalau kita tunda-tunda, nanti aja deh 3 jam lagi kita jadwalin, di situ penuh. Penuh ini ngasih sinyal stop, jangan produksi ya, ini nggak belum ada yang mau minta, nggak gitu. ada yang mau gitu. Bener, Jadi bener, makin bener. dikit. Yap. Yang kedua, hormon pengeluaran ini yang ngeluarin nih, namanya oksitosin. Selain dari nyusu si bayi, Oke. ini bisa dari emosi. Jadi kalau ibunya ngerasa tidak diperhatikan misalnya stres gitu ya, Itu peran terus- dari ayah ya yang paling penting ya, oksitosin akhirnya ya. ASI-nya nggak keluar. Oke, Kadang-kadang di sini oke. banyak, tapi karena oksitosin terhambat tuh bisa nggak keluar. Jadi kalau ayah nanya ASI booster terbaik, pijatan dia. Itu Pijatan namanya pijatan oksitosin. Pijatan ayah dan Pijatan ke ibu ayah? ya. Dari ayah ke ibu. Oh, Jadi- maksud ini gitu ya? Punggungnya. Oke. Namanya Emang udah pijat ke situ aja oksitosin. maunya. Oh, itu mijitnya Kasihan ke puasa punggung. 40 hari ya. Iya. Iya, oke. Itu ada Oke. pijat oksitosin. Tapi Oke. payudara juga boleh sih, karena kalau kita orgasme, itu ya, kan ya. ngeluarin oksitosin ya. Itu biasanya deres, ASI-nya ngocor banget gitu. Bahkan Oh, oke. ada pasien aku yang ketika habis berhubungan tuh, karena dia pompa ya bekerja itu bisa full tank karena emang oksitosinnya tuh keluar. Jadi oksitosin tuh saat ibu ngerasa nyaman, dicintai, happy. Misalnya kalau Nat pulang kerja, oh makanan Kak Baby nih kayaknya dia suka banget gitu ya. Oke. Terus bawa pulang Kak Baby makannya bener-bener itu bisa netes. Oh gitu. Oh, baru ilmu. Oke. Loh iya ini gunanya ya Bu kan. Bidan nih. Kok jago sih Bu Bidan? Oh, emang beda. Iya. Oh, itu mempengaruhi ya. Memori banget gitu. Enggak, soalnya kan kamu juga kayak agak-agak susah keluar Iya kan? waktu itu kan awal-awal kan susah kan. Lama-lama pas udah mesti gini jadinya udah aman. Kenapa kamu? Apakah kamu haus? Aman dia. Oh gitu. Iya, pernah ada pasienku yang benar-benar sama Minta tolong sekali susah. Nggak keluar. ASI-nya. Karena Itu karena dia Set. stres ya, banyak yang jenguk, terus udah banyak banget komentar Oh, baru ini gini, payudara gini, kamu gini. kecil nih nggak ada ASI-nya gitu. Terus habis itu dia juga ada juga pasienku yang stres karena tiap malam dia ngurusin anaknya sendiri. Jadi dia pada saat konsul tuh, aku udah rajin nyusuin bayiku Mbak Mila, tapi kok keluarnya masih agak seret ya gitu. Pada saat dari psikologisnya Coba kita dia. kaji ternyata dia baru Iya. curhat, suaminya. aku kesel sama suamiku. Tiap malam dia cuma main game saja Atau main nggak tidur. handphone, ya. Tapi nggak Aku ngalamin sendirian gitu kan ngurusnya. ya. Iya lah, oke lah. Kamu nggak gitu, aku nggak gitu Enggak kan? dia. Aman aja. Aman ya. Dia sangat membantu kok. Iya, Masya Allah, ayah ASI. Ya udah ayah buka dulu, ASI. cuma bisa Gua buka gini doang. Gimana sih Bu? Ayah ASI ya. Iya. Oke. Lulus ya jadi ayah. Lulus ya jadi ayah Oke. ASI. Kamu Oke. haus pasti kan? Nah, tadi kita udah bahas skin to Ya. skin nih. Nah, kita selanjutnya kita bahas gimana sih caranya mandikan bayi. Karena udah pernah belum mandikan Janira? Wah, tentu dong. Belum. Tentu belum. Belum. Cuman ngeliatin sering, cuman itu masih parno aja. Karena dia Deg-degan ya? terlalu apa karena kecil kali ya. Karena masih bayi, aku tuh takut salah-salah di kepelitak gitu loh Iya, kan. iya, iya, iya. Takutnya ke Haji Naim. Iya sih. Nah, Iya, iya. Gimana Dia sih? biasa sorry aku potong. Dia tuh biasanya pas waktu pas Juan udah kayak 6 bulan tuh. Nah, udah semua udah kokoh. Iya, iya. Nah, dia juga jadi enggak takut. Jadi nggak Iya, parno iya, dulu iya. gitu. Ini baru sih, pegang setuju. Juan saat usia 6 bulan. 3 bulan 3 baru bulan gendong. 3 bulan gendong. Mandiinnya 6 bulan. 6 bulan dia. Tapi Iya, emang betul. Iya, keren sih. Harusnya dari sebulan ya udah mulai mandi. Udah boleh. Tapi Oke. wajar sih kadang-kadang ayah Kalau mungkin cowok kan lebih ini saking Insecure. sayangnya jadi agak nervous ya megang bayinya. Oke, Tapi boleh sebenarnya dimulai. Oke. Biasanya kalau mau mandiin itu tadi ya suhu ruang kita atur. Terus yang kedua itu selalu izin sama bayinya. Jadi siapapun yang nyentuh, kalau bisa sih izin untuk ngajarin concern bahwa tubuh kamu tuh berharga meskipun mama papahnya babysitternya. Jadi kita bisa bilang, Dede izin ya papa mandiin, izin ya papa buka pampersnya. Itu akan ngajarin pendidikan seksual sejak dini. Oh. Jadi dia akan ngerasa oh tubuhku berharga, siapapun yang nyentuh harus ada Harus concern. izin. Jadi dia bisa Oh, bilang yes atau no nice. nanti gitu. Oke. Itu dari bayi boleh.
Oke. Oh itu dari Iya, dari dari newborn. semenjak newborn. Dari newborn, aku Oke. mandiin sama suamiku tuh selalu ngomong sampai sekarang, izin ya dia buka bajunya, izin ya dia buka pampersnya gitu. Oke. Itu bagus banget, nanti dia bisa tahu bahwa tubuhku berharga gitu. Wow. Terus nanti nyebut nama jenis kelaminnya pun kalau bisa sesuai nama. Misalnya Oke. kita lagi mandiin Hengki. Hengki, baby Hengki ya. 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 Bram deh, Iya, Bram. Bram ya. Mas Bram gitu ya. Mas Bram izin ya bersihin penisnya, Oh, ya, bersihin sesuai vaginanya nama sesuai. disebut Jadi, ya. jadi Nggak jangan boleh diganti yang- burungnya, titiknya. Nggak boleh Karena- slangnya gitu ya. Iya, Bu Bidana. dia nggak jadi nggak kenal, dan yang kedua kesannya kita kayak tabu membahas itu. Oke. Jadi kita ngomong aja penisnya. Padahal itu harusnya vaginanya. hal yang santai aja ya. Iya, padahal emang Oke, dia oke. harus tahu nama aslinya gitu. Oke, Dan oke. biasanya kita bersihinnya tuh dari atas. Nah, jadi dia coba. dari Nah, nih, atas, belajar nih. ya. Ajar nih. Jadi biasanya nanti pakai waslap, pakai air hangat. Nah, dari atas habis itu ke wajahnya. Kalau wajah kan biasanya suka gini ya. Oh iya. Nah, iya, bentarnya benar. gini supaya airnya nggak terlalu banyak masuk. Oh. Iya, terus Oke. leher, keteknya, dan sebenarnya ayah tuh bisa sambil ngobrol pas lagi mandi. Ayah. Iya, ayahnya. Oh ayahnya. Ayahnya Oke. ya. Saya Ini masih tangan ngobrol. kamu, ini leher nah. Dan kalau ngomong sama bayi itu harus pelan-pelan. Oke. 1-2 kata, jangan ini leher nih, badannya nih, kaki gitu. Langsung lunas. Dia nggak bisa menyerap itu, dia nggak bisa menyerap Oke. di dada, perut gitu ya. Kan masih ada tali pusat, sekarang udah lepas ya. Oh, udah lepas. udah Nah, lepas. kalau misalnya ada lepas biasanya dibersihin. Ya. Kakinya juga. Nah, paling di punggungnya itu Nah, kita itu bisa tuh yang suka ngeri tuh. deg-degan ya. Iya. Jadi kita bisa megang dulu gini keteknya, sangga, bau leher kepala, terus miringin. Ah, oke. Oke. Terus kita tinggal bersihin. Tunggu. Oke. Iya, baru kepalanya sabun ya. Kalau udah, selalu untuk bayi newborn tuh nyangga bau leher kepala. Nah, nanti masuk ke dalam bak mandi, cara megangnya gini. Jadi si leher ini ditaruh di lengan. Oh, di situ ya. Iya, jadi bukan di sini kalau nanti masuk bak. Soalnya nanti licin kan, habis disabunin, kadang-kadang dia goyang-goyang, terus tadi masih kecil ringkih, Iya, iya. pasang Iya, iya. di bak tuh takutnya loss dari tangan. Oke. Jadi Oke. harus gini, dan dia harus ngepit ketek. Oh, jadi kuncinya Kuncinya gitu. di ketek. Oh, jadi keteng. Ah, lu nggak bener lu, Beb, lu. Oh iya kan, masih belajar terus Iya, ya. belajar ya. Terus megang bokongnya, nah kayak gini. Jadi masuk ke bak kan suka ada tempat dudukan ya. Yes, Nah, betul. tetap kita jagain keteknya. Oh, walaupun udah ada yang kan zaman sekarang ada tuh ya. Iya, yang iya, buat sanggahan gitu iya. ya. benar. Kenapa? Soalnya bayi newborn tuh belum kuat punggung leher si bahunya. Iya, Takutnya dia malah merosot. Iya ya, Om malah. Jadi tetap harus begini. Oke. Terus kita mandiin airnya, mandiin si bayinya, bersihin untuk sabun ya. Terus kan mau dibalikin. Nah, dibalikin ini bagus banget sebenarnya supaya dia tengkurap dan dia jadi bisa tahu tubuhnya tuh nggak hanya bisa telentang. Jadi boleh seperti ini, jepit lagi keteknya. Oh, dari depan. Kita pindahin ke sana. Nah, iya itu muter gitu Waduh, ya. agak skillful ya. Agak skillful. Langsung Kok kayaknya dangerous ya. gampang tuh, boleh dulu nggak tadi tuh? Boleh. Kan gini tadi tuh. Coba Kak Una coba deh Ya, boleh. kalau coba aku izin dulu ya. Nah, Kan dari leher, Kepit terus gitu, keteknya Beb. dikepit. Katanya dikepit. Mm-mm. Ini dadanya kita sanggah ya. Pakai lengan, keteknya dijepit lagi terus bawa ke depan. Oke. Baru lepas. Baru Itu lepas. pegang lagi. Oh, depannya. Nih, Oh, ya. oke. Kepalanya harus miring gini ya. Miringin. Oh. Biasa sih bayi newborn kalau Otomatis sendiri gitu ya. Emang udah begitu setelannya gini, dia. ya, dan dia lebih tenang justru kalau diginiin. Iya iya betul betul. Pasti nangisnya berhenti gitu. Ya. Makanya ada tiger on tray tadi kan. Iya Juga. bener Kak Baby. Nah, ntar Tahu balikinnya sih. sama. Lo itu kan dikasih tahu Kak Baby dong. soalnya banyak tahu kayaknya gara-gara Iya. nonton, Iya, belajar. bener. Iya, Emang bapaknya yang bego sih. Coba Kak Una diulangin bisa Ntar nggak? dulu. Bisa gampang. Takut. Kan di situ. Bayinya Bayi. bukan Coba ya. beneran. Ya, aku contohin ke belakang dulu ya. Aku tuh fales soalnya. Jadi coba ya. ini nanti lengannya dari taruh sini lagi, kepit keteknya terus kita balikin lagi. Biasa sih nggak akan seberat ini ya, dede bayi newborn. Oke. Ini biasanya ya sekitar Ini 3-4 ini ya, bulan. baby Kita Bram ya. praktekin ya. Baby Bram kita coba. Baby Bram. Ya udah fales nih. Nah, kan gitu. Kan gini nih. Ya. Bu, di bidan. Nah, jadi Gini. Salah, lengannya tangannya itu salah. kayak ini. Heeh. Nah, keteknya Keteknya sedikit. gini, Ya, oke. good. Nah, ngebalikinnya tadi kok enak sih. Jadi tangannya ini Hmm. dilepas, taruh di sini dada. Nah. Nah, ini taruh di Gini. sini aja. Nah, Heeh, taruh gini. di pahanya kawan. Paha. Nah, gitu. Nah, ini taruh di sini dada. Yang mana tuh? Ya. Kakinya copot. Ini. Ya, Heeh. kepit ya. Heeh. Ini di dada. Heeh. Dah balikin ke arah aku.
Gimana caranya? Jadi gini, Gini, langsung pakai dua tangan. Hop. gini. Iya, terus good. Ah, Yeay. baru. Mana manusia? Balikinnya lagi coba. Kan udah kayak gitu. Kan gini. Tangannya sama kayak tadi di Gini. awal. Enggak di Tekin. sini. Mm-mm. Nah, gitu Kayak lagi, gini. Beb. Kena dia kena. Gimana tuh? 1, 2, 3, balik lagi. Balik lagi. Kayak tadi. Yo, 1, 2, Putar 3. lagi ke depan. Pakai dua tangan. Gini. Ya, good. Ya. Ah. Bisa. Wih, ditepokin. Sayang. Lolos. Oh gitu, Nah. ilmu. Oke. Next Janera. Nanti kita di rumah, Beb ajarin lu, serius lu. Makasih. Oh ya ampun, tekniknya banyak ya. Tapi yang paling menarik tadi ya, tapi bayi baru nyubur tuh diajak ngomong tuh dalam tanda kutip kita nggak kayak orang gila kan? Enggak, bahkan Aku kadang tuh kalau ngomong tuh kayak dia tuh denger nggak sih gitu loh. bahkan Ngerti nggak sih gitu Iya, ya? ngerti nggak sih? bahkan tuh aku ngajarin di kelas hypnobirthing Yes. itu komunikasi janin. Jadi kita bisa ngobrol sama bayi itu bahkan dari dalam kandungan. Iya tapi itu benar, sorry aku potong ya. Aku waktu Juan kan natural kan Iya. lahirnya kan. Aku ngomong gini, kan aku lahir tanggal 26 kan. Juan tuh lahirnya tanggal 26 juga tapi beda bulan sama aku, beda sebulan. Aku bilang kamu lahirnya tanggal 26 juga dong, biar samaan gitu tanggal lahirnya gitu. Itu aku ngomongin terus sebulan, aku ngomongin Terus-terusan. taunya beneran dong. Beneran. Mitos. Enggak, ya nggak tahu. Terus-terusan Terus-terusan aku ngomong kamu lahirnya tanggal segini dong, biar nanti kita ulang tahunnya sama tanggalnya kayak gitu-gitu. Terus kejadian Iya. beneran tanggal 25 habis check up terakhir, habis itu 25 malam mulai mules. Sayang. 26 subuh dia lahir. Masya Allah. Oh iya. Tapi itu nggak mitos sih. Banyak pasienku yang kayak gitu. Oh iya. Apa sih? Biasanya, Iya, Berdebat. Jadi cewek menyebalkan ya. Emang beneran ya? bener, biasanya karena ikatan batin ibu sama bayi itu udah kuat banget ya. Dan memang bayi itu udah bisa kita ajak ngobrol. Karena dari 20 minggu indera pendengaran dia tuh udah aktif. Jadi dia udah bisa bedain suara mama papa di luar. Kan kadang ibu hamil tuh suka pakai baby plus ya. Oh iya. Katanya biar cerdas. Sebenarnya kalau dari evidence base belum terbukti. Oh iya. Cerdas yang iya? mencerdaskan justru adalah Oh, pakai. Aku nggak nutrisi, pakai, aku nggak pakai ya. pakai. Yang mencerdaskan justru nutrisi dan simulasi. Salah satu simulasi ya ajak ngobrol, bacain buku, gitu, dengerin Jadi lagu. kita nggak usah malu ya. Iya. Kadang-kadang kalau saya thanksin kayak Iya. ngajak ngomong, lu kan lucu belum ya. begitu denger Iya, ya. iya. Sebenarnya itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa banget. Justru malah bagus. Malah bagus, kosakata dia akan Stimulasi lebih dia. banyak. Terus abis itu dia juga akan terbangun bonding. Bahkan sebenarnya kalau kita memahami semua bayi itu dari dalam kandungan udah ada yang namanya roh atau spirit. Yes. Oke, Nah, roh oke. atau spirit itu suci ya. Kalau untuk bayi itu kayak masih kertas putih Iya, dan iya, hubungannya masih dekat exactly. sama Tuhan. Exactly. Jadi kalau papa ngomong, Dede ini papa sehat ya Ana sampai lahiran, di dalam tuh sebenarnya bayi kita bisa doa juga. Ya Allah, papaku berdoa aku disehatkan. Jadi jangan ragu untuk ngobrol sama bayi, Oke. bahkan sejak dalam kandungan. Oke, wah. Kayak gitu Beb, nggak apa-apa kok. Nggak Iya. apa-apa kok. Oke. Kan cowok kan Debat, kesuat suka debat. malu cowok ya. Iya. Kan maunya laki gitu loh. Kata saya salah. Oke, nah kalau pas waktu setelah mandiin, nah itu kan bayi itu kan biasanya suka keluar tuh kotoran dari Kotoran mata, mata. gitu dari telinga. Itu gimana cara bersihnya? Sama aja kah sama kayak kita, santai aja gitu atau emang ada tekniknya sendiri tuh? Iya, bagus banget. Jadi kalau Iya. kotoran mata dari nyebon tuh normal ya, karena kelenjar matanya kan masih berkembang. Dan selagi dia nggak ada tanda infeksi, biasanya tanda infeksi tuh merah, demam, itu kita bersihin aja pakai kapas steril, terus dibawa dari dalam keluar. Jadi jangan dari luar ke dalam, nanti makin masuk. Oke. Tapi dari dalam keluar, dan jangan pakai tangan karena kita banyak bakteri. Ya, Setuju. walaupun udah cuci tangan ya. Terus biasanya mitos-mitos, banyak pasien bilang, oh Bu Bidan katanya suruh ambil bunga daun talang, katanya suruh diambil airnya terus ditetesin, nah itu nggak boleh. Itu mitos kan? Itu mitos, ada sampai sekarang. Ada, Beb. Ada aja ya. Ada, Yang ada. ada infeksi kalau kayak gitu. Itu kan benda asing juga kan. Jadi cukup kapas aja. Ya, Itu nggak perlu dibasahin, Bu. pakai air hangat. Oh, air dibasain. hangat. Oh, oke. Terus kita tarik dari dalam keluar gitu. Nah, sama hidung susah banget. Nah, Gimana tuh? pertanyaannya bagus banget. Jadi kalau hidung itu sebenarnya semua kotoran manusia bisa keluar sendiri. Oke. Jadi kalau untuk di bayi biarkan dia keluar sendiri sampai di ujung banget kita bisa ngambil baru. Oh, Jadi jangan kita dipaksa sodok-sodok ya. Oh, oke, pakai pakai cotton cotton bud bud ya. alat-alat karena Iya, nanti iya. makin masuk.
Oh. telinga juga sama gitu. Iya, Oke, iya. aku Aku kita sampai bisa sekarang close belum sendiri. aku bersihin sih, aku biarin aja. Baru Iya. kemarin kita bilang kok hidungnya agak ini ya. Iya iya. Biarin aja ya? Biarin aja, Aku nanti di masih biarin ujung aja nih kemarin. dia bisa keluar sendiri. Kalau enggak kita mau ambil, yang penting pastikan gampang Udah. kita ambil Yang gitu. gampang gitu ya. Oke. Iya, kadang Nggak yang soalnya- sampai nusuk gitu Iya. kan. Iya. Soalnya Risi kadang tuh orang tuanya yang lihat kan, aduh itu kayak pingin mau ngambil aja Iya, gitu ya. karena pakai cotton Kayak bud gemes gitu Gatel ya. kan? Gemes kan. Gatel. Terus pakai cotton bud yang ada makin masuk gitu, dan nanti malah Bahaya jadi ya. bahaya, betul. Oke. Ya, nah kalau tali pusar, nah ini Janira kan udah copot nih. Kalau yang belum copot nih, emang ada perawatan khusus kah atau katanya itu kan kalau copot harus ditanam atau di apa, itu yang emang bener nggak sih, emang dari segi medis sih gimana? Iya Ya, iya ya, betul. ya. betul. Gimana tuh? Bu Jadi Bidan? kalau tali pusat itu sebenarnya perawatannya adalah bersih dan kering. Jadi dia harus tetap dimandiin, dikeringkan, Kita biasa nggak perlu aja. apa kayak takut atau Ya, apa gitu. bener. Kena sabun juga ya air mengalir gitu kan ya. Betul, yang nggak boleh itu adalah dikompres. Karena zaman dulu kan kita masih kompres kasa, kompres betadine kita ditutup ya? taruh, tutup, Iya, iya. itu udah nggak boleh lagi. Oke. Karena yang ada bisa infeksi, nanti kalau infeksi itu bau, demam, ada nanahnya gitu. Oh, makanya dibersihin. Bersih Pakai dan alkohol kering. ya? Nggak perlu pakai Oh, alkohol. nggak perlu juga? Mandi seperti biasa. Oh seperti oh oke oke. Dan si tali pusat itu harus di luar popok. Oh, Kadang-kadang iya, kita di- masuk dalam. Oh iya iya. Oh iya Oke. aku juga di luar aku Iya. lipat popoknya. Ya, karena kalau nggak nanti bisa kena pipis, kena pup gitu. Soalnya kalau di Indo kan belum ada yang khusus gitu kan. Iya. Kalau di luar ada yang waktu Mbak Yani, ada kakaknya di Australia. Jadi kayak emang buat pusar tuh udah ada space-nya Ada gitu loh. space-nya. Oh iya, popoknya ya. Iya. Oke. Harusnya seperti itu sih gitu. Dan nanti dia puput sendiri, mungkin di hari ke-5 sampai ke-7 harus dikubur atau enggak sebenarnya itu budaya sih dikembalikan. Tapi kalau dari medis sebenarnya tidak ada riset yang harus seperti apa gitu. Oh, oke. Kalau aku sih aku simpen aja. Iya. Tergantung kepercayaan ya. Iya. Iya. Simpen aja di lemari. Kadang-kadang ada yang dijadiin kalung, ada yang dijadiin anting buat kayak kenang-kenangan ya, karena dia yang menghubungkan antara bayi sama ibunya. Dan sebenarnya plasenta itu juga luar biasa. Kalau Nat udah pernah ngeliat plasenta lahir? Oh tentu. Lahir ari-ari ya. Justru kalau kita hari kita kubur di rumah bonyok iya, terus dikasih bagus lampu. banget. Kalau orang Jawa tuh dikasih apa? Lampu Dikasih iya. lampu gitu. Tapi lampu disco ya. Nah, bercanda. Joget ya. Soalnya kalau nyokap aku masih begitu, Bu. Budaya ya, betul sih. Karena Itu memang mitos nggak? kalau itu budaya sih, tapi lebih ke penghargaan mungkin ya. Kalau si plasenta itu sebenarnya yang membuat adalah sperma ayah. Jadi ayahlah yang menghubungkan antara ibu dan bayinya sebenarnya. Wih, Oke. keren banget. Keren tuh ya. Makan toge tuh. Iya. Tapi sebenarnya itu nggak wajib ya. Maksudnya Nggak wajib. mau kita kubur nggak itu urusan Iya, masing-masing. urusan masing-masing. Mau Ada ditinggal beberapa- aja di rumah sakit juga nggak ya apa-apa. udah. Kadang-kadang dijadikan limbah ya dibuang gitu. Tapi kalau ada budaya Jawa yang memang ingin Dikubur, ada bla, khusus, bla, bla, boleh gitu-gitu. Oke. Oke. Nah, habis itu setelah itu kita bahas nih tentang jemur baby gitu. Si Janira pakai dijemur-jemur gitu nggak? Enggak. Waktu Juan iya. Iya. Waktu kalau Janera aku ambil cahaya dari kaca aja. Aku buka jendelanya terus aku biarin dia geletak di kasur. Cuman dapat cahaya dari kaca Dari aja. jendela. Soalnya rumah kita kaca-kaca gitu. Iya. Iya, banyak Tapi aku cahaya. dibilang jemur aja. Soalnya Makanya waktu kita Juan berantem juga- terus. Yang bener tuh yang mana sih? Iya. Gimana sih? Iya, kalau anak tuh kayak udah keluar di luar. Iya, kan Buka sinar baju. mata. Nah, dia tuh buka bajunya tutup aja Iya. matanya kayak gitu. Itu salah gak sih? Ya sebenarnya sih boleh dua-duanya, jemur di luar boleh, di dalam rumah boleh. Tapi sebenarnya yang paling harus tahu tuh waktunya ya. Jadi yang Oke. Oh iya, kita yang kita kejar itu di matahari ada sinar UVA, UVB, UVC. Yang kita butuhkan tuh UVB. Nah itu biasanya paling tinggi di jam 10 ke atas. Malam. Siang. Enggak dong. Siang. Agak 10 siang siang ya. makanya. Oke, itu paling Sebelum bagus jam tuh ya? paling bagus UVB-nya. Oke. Kalau di Indonesia ya, tapi kalau kawanan ke Australia beda lagi Oke, jamnya. oke. Nah biasanya 5-10 menit dan yang benar itu 10% aja yang terpapar, jadi nggak harus telanjang. Kalau zaman dulu kan telanjang Iya, ya, telanjang nah itu semua. nggak Soalnya boleh. waktu itu masih cuma kayak pampers doang. Ya, Matanya ditutup. Matanya ditutup gitu. Matanya Bener-bener ditutup. Sinar matahari duar. Langsung ya. Soalnya kan nyokap jadul ya. Kalau zaman dulu mama dulu semua begini dulu loh. gitu Ya, zaman sekarang yang pas Janera aku udah kayak ya udahlah cahaya ini aja terus Iya, orang iya. pasti udah waktu Juan kan juga nggak gitu waktu Juan kita taruh di Ya aku ini tuh ngerasa matahari. durhaka kalau nggak ibu.
Boleh Sebenarnya sih dua-duanya dua-duanya kayak gitu. aman-aman aja ya, tuh. Yang penting 10% udah terpapar dari mulai wajah, misalnya tangan, dada udah oke. Oke. Dan memang harus tutup mata, itu penting. Tapi nanti di atas 6 bulan wajib pakai sunscreen. Di bawah 6 bulan nggak perlu, nggak apa-apa Nggak gitu. perlu ya. Nah ini tadi pas aku ngelihat nih Jenira kan tadi kan habis nyusuin terus gimana sih caranya biar sendawain bayi gitu ya? Apakah memang caranya tuh harus tadi kan Kak Baby ya Tap-tap. didiriin gitu? Apakah memang hanya itu aja caranya atau ada cara yang lain? Jadi yang dilakuin Kak Baby udah bener ya seperti ini. Nah kita bisa tap-tap supaya sebenarnya asinya turun aja. Jadi goalnya tuh nggak harus kadang-kadang gitu ya. kan orang nyari goalnya ya, atau nggak harus kentut gitu. Jadi sebenarnya yang penting asi turun nggak apa-apa. Tapi ada cara lagi sih yang kedua, biasanya seperti ini posisinya. Kayak duduk gitu ya Bu Bidan. Tapi bentuknya C gitu. Megang pipinya, agak sedikit maju ke depan, terus kita tap-tap. Tap, terus wrap, boleh sedikit move. Bawa lagi ke depan gitu. Oh, Sebenarnya sih ini ngebantu untuk ngeluarin gas. Tapi kalau depan mertua bahaya banget ini. Kalau depan mertua bahaya banget ini. Nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Deg-degan Makanya ya. ada biar nonton ya, ada peperangan nih antara yang old school sama sekarang. Bu Bidan, kasih tau Bu Bidan. Suka perang. Mertua lah. Sebenarnya buat gas ya. Kadang-kadang kan perutnya penuh gas tuh. Jadi dengan gas itu bisa keluar hanya dengan movement. Karena kalau kayak gini kan nggak ada movement ya. Hanya untuk menurunkan aja. Tapi kalau kayak gini itu ada movement maju ke belakang. Jadi perutnya kan ada pergerakan. Nah biasa tuh bikin gas yang terperangkap bisa keluar gitu. Cuma memang harus pede dulu sih. Iya. Kalau Nat pernah nggak kalau Kak Baby nyusuin terus pernah sendawain bagian sendawain aja gitu? Burping. Sekali tapi Kalau wajah-wajahnya kayaknya pas mau gini ke atas di dadanya dar gitu. Sekarang enggak lagi deh. Iya deh, kalau masih sebulan tuh masih Agak deg-degan ya. ringkih Tapi tadi makanya. udah bener loh, gendongnya hebat. Ya kan, makasih loh Bu Bidan. Thank you man. Soalnya kadang-kadang memang banyak ayah-ayah yang mau berperan, tapi memang standar ibu dan kita tuh beda ya sebagai ayah dan ibu gitu. Misalnya ada nih ayah yang udah mau mandiin gitu ya. Nah standar kita sebagai ibu tuh gini, tuh lihat tuh telinganya tuh kan belum bersih kan ya. Itu Bagian yang saya mau komentar kasih ya, tahu. bagian komentar ya. Jadi kita mau coba, nggak gitu dong. Jadi males. Kok komen mulu ya? Gitu. Aku sih komennya banyak banget. Ya kan, jangan gitu dengerin dong. Jadi ayah kayak yaudah deh kayak aku nggak bisa gitu. Jadi memang bisa kayak ada seni antara ibu ayah tuh berbeda gitu lama-lama. Tapi ayah akan belajar, oh kayaknya aku kemarin salah deh mangka membersnya makanya bocor. Abis itu biasanya ayah akan belajar ya kayaknya miring gitu. Jadi memang agak aku juga gitu sih. Suaminya gitu ya. Keluarin aja curhat di sini. Mending Jadi nggak usah memang deh. harus kayak belajar untuk agak silent atau mungkin apresiasi. Makasih ya saya udah coba gitu. Kalau dia enggak, lu yang bener dong. Itu kan jadi dia pressure ya. Itu lu aja deh. Gue salah mulu ya. Iya, soalnya Itu nggak boleh beda. kan? Iya. Apresiasi bro. Kadang iya kurang sih. Ya kan? Baru tadi siang kita berantem ya. Kan mau pakein baju, itu tangannya itu kepetek. Jadi kan kita kayaknya ya udah nggak usah lah. Iya. Ini ada piano nangis gitu kan. Standarnya jadi berbeda. Standar itu berbeda, Iya, benar. iya. Jadi Iya, memang itu bisa ningkatin ayah lebih pede biasanya. Terus habis itu dia akan lebih nanti benerin oke yang kemarin kayaknya salah nih kita benerin yang ini gitu. Berarti selama ini Beb, gara-gara lo Beb. Jadi Gue gak percaya diri. bisa. Setelah gue ngobrol, oh tuh normal kok. Wajar kok. Awas ya. Wajar. Tapi yang bener juga. Nah, Jangan terlalu ngaco. kalau pas waktu sendawain tuh kan kadang ada bayi itu yang gumoh dan ada yang tidak itu. Nah, kalau yang gumoh itu berarti pertanda apa tuh? Gumoh tuh Mungkin hal saya yang tambah wajar. lagi satu lagi bener. Kayaknya kalau saya lihat di Explore katanya by 2025 tuh paling gumohan. Oh, iya. Itu nggak tahu Tapi deh. agak iya sih, karena Oh, waktu gitu ya? Juan tuh Bener. biasa aja gitu. Dulu waktu Juan kan aku nggak tahu cara dia buat sendawain gimana. Ya udah habis minum susu ya udah geletakin aja Iya, gitu dan nggak gumoh gitu. Kenapa pas ini dia repot banget? Iya bagus banget pertanyaannya bener-bener. Terus kita buka-buka TikTok kan. Iya. Kan TikTok agak ajaib ya. Ngomong gumoh keluar gumoh kan. Bayi 2025 gumoh. Iya. Gimana sih? Iya, jadi sebenarnya gumoh tuh masih hal yang normal pada bayi karena katup antara lambung sama atasnya tuh masih belum nutup.
Jadi dia kalau kelebihan minum sedikit aja kan masih belum bisa, harusnya kan katupnya bisa gini ya. Iya. Nah untuk bayi itu masih begini. Oh masih gini Iya, pula dia. lama-lama nanti dia bisa begini pelan-pelan ya. Akhirnya makanya dia keluar dan itu normal. Biasanya sih kita burping aja dan Oh, kita ya udah. miringkan, jangan pada saat gemuk kita diemin takutnya kan masuk ke dalam. Oh iya kalau Jadi kita pasti miringin miringin. aja. Beda dengan muntah. Kalau muntah itu keluar dari hidung banyak, mulutnya. Oh, iya, iya. Nah, itu muntah barulah biasanya kita harus cari tahu. Apakah dia overfeeding, misalnya kebanyakan minumnya. kenyang. Oke. Apakah dia ada masalah dengan lambung. Nah, kalau Oke. muntah tuh baru biasanya. Kita harus cari tahu ke dokter anak. Oke. Tapi itu yang kemarin sempat jadi concern, kok jadi gumuh mulu ya? Apa kebanyakan minum susu? Enggak ya? Iya benar. Selagi Tapi enggak yang enggak. kayak war gitu enggak. Cuman kayak kecil-kecil. Nanti gitu lama-lama loh. akan berkurang sih. Oh iya. Iya, iya. Mungkin di 3-4 bulan kan udah lumayan oke ya si oke. bagian organ ini untuk buka tutupnya. Biasanya akan berkurang, tapi untuk usia segini sangat wajar. Wajar kan ya? Sangat wajar dan normal gitu. Paling nanti kalau ngerasa kok kayaknya lebih banyak ya, itu mungkin muntah. Nah itu paling kita coba lihat sinyal lapar kenyang supaya nggak overfeeding, supaya oke. nggak berlebihan Oke. nyusunya. Oke. Iya sama dia pernah dari hidung. Nah itu sekali itu doang tapi panik banget lah ini kenapa nih? Kalau dari hidung panik banget sih ya. Iya, Tapi itu langsung aku biasanya. miringin benar kata Bu Bidan, memang harus dimiringin karena kalau gini nanti ketelan lagi. Ya benar. Pas miring dia dari kuping keluar ya? Wah, Enggak ada tuh. Jangan asal lu Beb lu. Edukasi nih bro. Oke, nah ini tadi udah bahas itu. Nah kita membahas tentang jam tidur bayi gitu. Ah, ini Baby ganggu itu nih, ya. ini ganggu nih. Ya, Ini capek baby itu nih. tidur tuh kan 18 jam katanya gitu ya, harusnya 18 jam. Tapi dia kenapa kalau setiap malam itu dia tidur bangunnya tuh 2 jam sekali dia bangun gitu ya. Yang akhirnya membuat itu kadang tuh Kurang banyak tidur. mama-mama baru tuh akhirnya baby blues karena kekurangan tidur tuh ya. Nah itu emang kenapa nih Bu Bidan nih kenapa bayi itu kalau malam tuh malah aktif banget malah gitu. aktif banget daripada waktu siang hari. Siang Iya. bobo banget. Pinter banget. Bener. Bu Ben, ini saya harus serang. Ayo jawab Bu Ben. Penjelasannya harus bagus. Karena dia jam 12 malam ganggu. 12 malam, jam 2, jam 4. Paginya kita ada syutingan capek ya. Siangnya dia tidur. Iya. Ayo mau kemana Bu Ben? Mau kemana? Ayo kita debatin mau kemana? Mau kemana? Kenapa Bu? Karena memang ini ya, bayi itu kan juga adaptasi kayak kita. Kalau kita bahkan tahu dia tidur di mana, nanti bantal di mana. Kalau dia tuh nggak tahu semua. Oke. Tidurnya di mana segala macam. Dia aja buat dia tuh adaptasi banget. Dan memang sebenarnya tidurnya 16 sampai 18 jam per hari total. Oke. Tapi tidurnya dikit-dikit. Oh, 30 menit per 2 jam bangun, 30 menit bangun gitu. Jadi memang menurut aku harus ikhlas sih kalau newborn itu ya. Untuk newborn ya. Nggak bisa Tapi tidak. ada lanjutannya. Nggak bisa ikhlas, nggak bisa. Nggak, Tapi ada lanjutannya, ya. Jadi waktu Ikhtiar. newborn itu dia akan bangun 2-3 jam sekali untuk nyusu. Karena sebenarnya kebutuhan dia akan lebih sering untuk nyusu, tapi nanti dia akan beritme tidurnya lebih baik di 3 bulan ke atas. Nah, tapi kita boleh ngajarin kebiasaan tidur atau rutinitas tidur dari newborn itu seperti gini. Gimana? Misalnya Penting nih. pagi sama siang kita harus bawa dia keluar. Jangan pagi siang kita tidur matiin lampu. Jadi dia nggak akan kenal suasana pagi, siang, dan malam. Dia nggak bisa bedain gitu Bisa ya. nggak bisa bedainnya. bedain. Dia harus Betul-betul. dikenalin Jadi dengan kayak rutinitas. jendelanya kita Dibuka, iya. dibawa keluar pas malam hari, matiin. Dibawa Apaan lu udah gue bilang kalau siang buka dikit dia maunya gelap-gelap gitu. Oke. Aku juga gitu sih. Oh, iya. Oh iya. Ngantuk soalnya ya habis nyusu Oke, gitu. oke, Tapi oke. memang harus dibuka, diterangin, terus nanti waktu malam kita redupin pakai musik atau white noise supaya dia tahu oh ternyata ini malam hari. Tapi ntar pelan-pelan emang 3 bulan semua manusia pasti bisa punya kemampuan untuk tidur. Oke. Nah 3 bulan tuh biasanya udah mulai beritme. Kadang-kadang mungkin ada yang nanya boleh nggak sih sleep training, ada banyak sih tekniknya. Tapi sleep training itu memang baru bisa dipakai di 3 bulan ke atas. Oh, kalau gini Bayi ya newborn udah tuh nggak kita bisa di sleep biar training. sama Ya. aja ya. Benar Ya. nanti ikhlas. Ya. Tapi mungkin kalau siang dibiasain ya. Iya, dibiasakan. Jangan digelap-gelapin terus Iya, kan. bener. I told you man. I told you. Kita banyak debat di bagian Kita debat kenapa sih? dia silau kayak gitu. Iya, dia biar terang gitu loh. Jadi Iya. bener kenapa ya? Tapi nggak tahu deh. Apa semua bayi begitu? Semua bayi kayak gitu. Karena memang si bayi itu benar-benar adaptasi banget dan kebutuhan dia tuh nyusu di newborn memang harus on demand semaunya. Jadi kita nggak bisa suka-suka ngejadwal, dia. ya nggak bisa ngejadwal gitu.
harus on demand gitu. Oke. Karena kalau kita jadwal yang ada nanti malah produksi ASINya ibu malah turun ya, Iya, nggak benar-benar. sesuai gitu dengan kebutuhan Harus sesuai dia. dengan kemauan dia ya. Tapi bener kenapa bayi newborn tuh selalu jamnya tuh jam gak tepat gitu. Iya, jam 12, jam jam 12, setengah 3, jam 4 Tapi gitu. aku pernah baca salah satu riset itu bisa juga karena kebiasaan kita waktu hamil. Oh iya. Oh, Jadi kalau Ya waktu kan, pas aku malam. suka rese kalau Iya, Malam. iya. Kan saya udah males pulang kalau dia udah begitu. Kalau waktu hamil kita sering begadang, bayi itu kan udah mengenal rutinitas Iya, dari benar, hamil ya, benar. dia bisa juga Oh iya adaptasi benar, tuh. pas hamil yang udah 8-9 bulan tuh dia tuh aktifnya memang di Malam jam hari itu ya. gitu. Tapi Sorry tidurnya ya, lebih gimana? ke ganggu ya. Ganggunya tuh jam 8 tuh kamu kan mual. Oh iya. Oh iya. Terus apa Pas tuh? malam ya, Iya. pas malam Iya. ya, malam mualnya ya. Iya, Terus jam-jam 2 pagi tuh apa namanya, Beb? Heartburn, Dia suka ya, gangguin. iya. Heartburn Iya. ya, heartburn ya. Terus tidurnya pasti jadi lebih Susah. pagi sore Pagi, kan iya. untuk bayar utang malam. Heeh. Bayar utang malam pasti tidur itu siang. ngaruh ya. Ngaruh sama si rutinitas si bayi. Bahkan apa yang kita makan dari hamil tuh bisa ngaruh juga preferensi waktu dia makan atau MPASI. Jadi waktu hamil kalau kita bervariasi makannya dia akan biasanya lebih bervariasi juga makan MPASI-nya. Nah, makan sayur lo. Udah nih jarang makan sayur nih, marahin nih. Iya, Jarang makan sayur Ini deh. edisi itu ya, edisi tuh kan baru gitu ya. Edisi itu ya. Ini masalah mulu deh, biarin aja. Nah, pertanyaannya selanjutnya nih, kan si baby tuh tadi kan bangun suka-suka tuh. Nah, si ibu Ayo, itu baby, kan baby. ya, Baby Sena, baby Jimmy. baby Janera itu kan bangunnya suka-suka tuh kan ya, jam 12, jam 2. Nah, si ibu pasti kan stres tuh kan ya, kenapa bangunnya jadi gak teratur gitu ya. Terus apa tipsnya biar si ibu tuh nggak baby blues tuh? Soalnya karena dari kurangnya jam tidur itu, akhirnya si kan fisiknya si ibu kan pasti kan juga capek. Mungkin itu salah satu yang nggak baby waktu siang hari kan pengen tidur tuh. Iya, iya. Jadi digelapin kan itu kan maksudnya Iya, kan. jadi Yap. kan akunya yang mau tidur. Iya. Ya tadi aku mention tadi yang untuk si MPASI dulu ya, makannya bukan dari mulut ya. Si bayi itu lewat tali pusat dan plasenta. Oke. Tapi dia mempengaruhi nanti preferensi makanan. Ya. Nah, tadi pertanyaan bagus banget ya. Jadi memang kalau baby blues itu normal terjadi. 80% ibu hamil biasanya ngalamin baby blues. Tapi memang kejadiannya tuh nggak boleh lebih dari 2 minggu. Nah, biasanya tuh penyebabnya perubahan hormon, perubahan tidur, perubahan peran. Tapi kalau udah lebih dari 2 minggu malah makin parah. Gejala baby blues tuh kayak semuanya ngerasa aku kayaknya kurang deh, nggak jadi ibu yang baik deh, serba salah, terus capek, nangis tanpa sebab tuh biasanya gejala baby blues. Tapi kalau lebih dari 2 minggu lebih parah, ada keinginan pengen bunuh diri, misalnya kayak aku mau mati aja deh. Wah, Kayak aku itu- meloncat aja dari Dina, itu biasanya Itu banyak sinyal loh ya. ya yang gitu. Banyak. Itu banyak biasanya ya? sinyal banyak. Banyak Wow. banget. Atau kayak udah nggak mau tertarik ngurus bayi, udah nggak mau udah urusnya sendiri. Nah itu sebenarnya bukan nyari perhatian. Kadang-kadang kita sebagai pendukung ya atau suami malah jadi nyalahin. Ya. Nggak bersyukur, lebay banget sih misalnya gitu. Kayak Itu gini tuh, aja kayak gitu tuh. manja. Nah padahal sebenarnya dia butuh pelukan. Dia butuh lebih banyak ditanya. Kamu kenapa? Apa yang aku harus bantu gitu. Jadi Oke. biasanya Gitu, cara Beb. nguranginnya. Itu aku cukup banget sih. Pas awal hamil aku bilang tadi aku udah ngomong sini. Apaan? Lu gosipin gue? Iya. Backstanding. Blanket. Lu baca lu. Langsung ntar lu ya. Ini kalimatnya biar aman ya. To be honest tuh kita jujur aja ya.